Cara memahami makna Al-Quran secara sains. Apa yang dimaksud dengan sains itu? Sains dalam ilmu pengetahuan menjadi bagian yang sangat penting dalam Islam. Istilah sains berasal dari bahasa Latin scientia yang berarti pengetahuan. Namun pernyataan ini terlalu luas dalam penggunaannya sehari-hari. Dalam arti sempit, sains adalah disiplin ilmu yang terdiri dari physical sciences atau ilmu fisik, dan life sciences atau ilmu biologi. Suatu ilmu yang kita cari harus mampu menjadi jembatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Keseluruhan ilmu tanpa terkotak-kotakan oleh umum dan agama akan semakin meneguhkan keimanan seseorang yang memikirkannya. Allah menurunkan wahyu Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi manusia yang Allah ciptakan dengan segala kesempurnaannya yang meliputi akal untuk berpikir. Apalagi bagi umat Islam yang telah mengetahui Al-Quran, bagi yang berpikir Al-Quran akan sangat membantu dalam kehidupannya. Orang yang benar-benar mempelajari Al-Quran akan menemukan berbagai petunjuk meliputi segala ilmu pengetahuan atau sains. Dalam konteks pembicaraan ini, kita kembali teringat kepada sikap Islam dan penghargaannya terhadap ilmu pengetahuan. Sejak awal kemunculannya, Islam adalah agama yang tegas mewajibkan pemeluknya agar mencari ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Adalah suatu kenyataan penting, bahwa Al-Quran mengajak manusia untuk memperdalam sains. Dengan memperdalam sains akan ada banyak hal yang memperkuat akan keimanan seseorang sehingga ia menjadi benar-benar yakin atas apa yang diimaninya. Dalam kitab suci Al-Quran terdapat ayat di mana kita harus mengenal Tuhan, yaitu pada Al-Quran surat Ar-Rum ayat 8. Awalem yatafakaru fi anfusihim, ma'aholaqallahu sama'awati wal ardo wa ma'abainauma ila bil haqi wa ajalim musama'a, wa inna kasi'om minan na'asi biliko irobihim lakafirun. Arti dari surat Ar-Rum ayat 8 ialah, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan jalan menuju pengenalan dirinya. Langkah yang ditempuh ialah memikirkan apa yang ada dalam diri dan memikirkan apa yang ada di alam sekitar yakni alam semesta. Kedua hal itu menjadi alat menuju gerbang pengenalan terhadap Allah karena Allah mengenalkan dirinya lewat ciptaannya. Allah itu berbeda dengan makhluknya, ia memiliki sifat mukhalafatul lil hawaditsi. Manusia sebagai citra Tuhan dan alam semesta yang merupakan manifestasi pelengkap Tuhan. Sebagian hukama mengatakan, makrifat adalah kedudukan tertinggi bagi orang-orang yang yakin, keadaan paling sempurna bagi yang benar, dan tingkatan paling sempurna bagi orang yang benar, dan tingkatan paling mulia bagi orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Sains menurut para ilmuwan Islam. Para ilmuwan Muslim memiliki perspektif yang berbeda-beda dalam respon sains modern. Pertama, kelompok yang menganggap bahwa sains modern bersifat universal dan netral. Kedua, kelompok yang berusaha untuk memunculkan persemakmuran sains di negara-negara Islam, karena kelompok ini berpendapat bahwa ketika sains berada dalam masyarakat Islam, maka fungsinya akan termodifikasi sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan cita-cita Islam. Ketiga, kelompok yang ingin membangun paradigma baru, epistemologi Islam, yaitu paradigma pengetahuan dan paradigma perilaku. Paradigma pengetahuan memusatkan perhatian pada prinsip, konsep dan nilai utama Islam yang menyangkut pencarian bidang tertentu, dan paradigma perilaku menentukan batasan-batasan etika di mana para ilmuwan dapat dengan bebas bekerja.
Sebagai orang terpelajar, tentu kita harus berusaha mampu membaca dengan arti yang sesungguhnya, yaitu mampu menangkap isyarat atau makna Al-Quran tersebut, untuk kemudian mau mengamalkannya. Jangan sampai kita termasuk orang yang dilaknat Al-Quran itu sendiri sebagaimana yang disinggung oleh Nabi. Banyak orang membaca Al-Quran, tetapi justru Al-Quran melaknatinya. Kenapa? Karena mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya, tidak menjadikan Al-Quran sebagai akhlaknya. Oleh sebab itu orang yang terdidik, intelektual, amat potensial untuk mendekatkan diri, takwa, kepada Allah, sebab ia mau membaca dan mengkaji maknanya, dan lebih dari itu adalah mengamalkannya. Inilah manusia ulul al-ilmi, ahl al-zikri dan ulul albab. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, baik yang menyangkut informasi ilmu pengetahuan maupun yang terkait dengan norma-norma hukum dan akhlak. Terkait dengan informasi ilmu pengetahuan, tidak sedikit dari para akademisi, baik akademisi timur maupun barat yang mengakui akan kemukjizatan Al-Quran. Dan tidak sedikit dari kalangan mereka yang kemudian tunduk, khudu, wal inqiyad, alias menjadi muslim. Bahkan yang tidak muslim pun bisa mendapatkan informasi ilmiah dari Al-Quran, sebagaimana yang dialami oleh para orientalis itu. Makrifat dalam pandangan saintis. Pengertian ilmu, sains. Secara etimologi ilmu berasal dari bahasa Arab, yang berakar kata dari artinya, memahami benar-benar dapat juga berarti pengetahuan. Dalam bahasa Inggris ekuivalen dengan kata science yang berasal dari kata science yang berarti, mengetahui, memahami ilmu, sains, dalam arti leksikalnya, adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Dari ketiga pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa ilmu, sains itu disusun secara jelas yang dibarengi dengan kata pengetahuan. Dalam artian bahwa ilmu dan pengetahuan mempunyai pengertian yang berbeda secara mendasar. Pengetahuan dalam arti knowledge adalah hasil daripada aktivitas mengetahui, yaitu tersingkapnya suatu kenyataan ke dalam jiwa hingga tidak keraguan terhadapnya. Peranan sains dalam mengenal Tuhan. Pandangan Al-Quran tentang ilmu, sains, dan teknologi dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, seperti dalam Qs. Al-Alad 96 ayat 1-5. Sabihisma robikal ala, alazi kholako fasawa, walazi kodaro fahada, walazi arojal mar'a, faja'alau gusaan ahwa. Terjemahannya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan pena, mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Manusia, menurut Al-Quran, memiliki potensi untuk meraih ilmu dan mengembangkannya dengan seizin Allah. Karena itu bertebaran ayat yang memerintahkan manusia menempuh berbagai cara untuk mewujudkan hal tersebut. Berkali-kali pula Al-Quran menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang-orang yang berpengetahuan. Tujuan utama pendukung sains Islam adalah menegaskan bahwa Islam ataupun sains sama-sama bersandar pada sikap tertentu tentang rasionalitas. Jenis rasionalitas yang digunakan oleh sains melibatkan kepercayaan yang sama dengan yang ada pada agama. Pada saat tertentu, perlu ada pendekatan yang berbeda terhadap sains yang selaras dengan masyarakat sekitarnya. Karena itu, sains tidak lebih meyakinkan daripada agama. Keduanya sama-sama melibatkan keyakinan tertentu pada serangkaian asas yang tak berdalil. Orang bisa mengatakan bahwa sains tampaknya berhasil, tetapi demikian pula halnya dengan agama. Keunggulan utama gagasan sains Islam adalah wataknya yang permisif sehubungan dengan metodologi. Artinya, ia memperluas konsep pengetahuan mencakup berbagai pengetahuan. Akibatnya, pada saat bersamaan, ia bisa melahirkan ragam sains yang lebih
Kesimpulan, berdasarkan uraian dari video ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar sains adalah juga belajar untuk memahami hakikat kehidupan manusia, dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Dengan belajar sains, kita belajar untuk rendah hati. Oleh karena itu, pembelajaran sains seyogyanya ditujukan untuk peningkatan harkat kehidupan manusia sebagai penghuni alam semesta. Sains sebenarnya dapat mempertebal keyakinan dan keimanan. Namun demikian iman juga dapat digoyahkan oleh sains seandainya dicampur adukkan dengan pemahaman agama. Pengkaitan fenomena alam dengan ayat-ayat suci secara serampangan bisa jadi malah akan memberikan pemahaman yang salah. Bagi para agamawan yang kurang memahami sains, tindakan ini akan menyesatkan. Sebaliknya, mengkaitkan sains dengan agama oleh mereka yang tidak atau kurang dibekali agama, bisa membuat kesimpulan yang diambil menjadi konyol dan mengelikan. Selain para ilmuwan perlu mempelajari dan mendalami agama, para agamawan seharusnya juga mempelajari ilmu pengetahuan alam. Kemajuan zaman semakin berkembang, pengetahuan terus diperluas sehingga menghasilkan teknologi yang mampu membawa manusia terhadap kecanggihan yang memudahkan pekerjaannya. Hal ini perlu dicermati karena manusia seringkali terlena dengan sesuatu yang menyenangkan bahkan sampai melupakan kekuasaan Tuhan. Bukankah kita harus mengenal Tuhan dan setiap ilmu harus bisa mendekatkan diri pada Tuhan karena pada hakikat ilmu itu dari Tuhan. Manusia berbeda halnya dengan hewan. Manusia terlahir sebagai makhluk yang diberi akal. Allah beserta Rasul memerintahkan manusia untuk mencari ilmu dan merenungi ciptaan Allah. Para ilmuwan seringkali melakukan penelitian sehingga dari berbagai penelitiannya akan menemukan banyak keajaiban juga keterpesonaan karena hal itu tidak bisa dilakukan oleh manusia dan hanya bisa dilakukan oleh Yang Maha Kuasa bagi orang yang mengakui eksistensi Tuhan, karena alam tidak mungkin tercipta secara kebetulan. Hal itu bisa disadari saat dalam jiwa ilmuwan itu tertanam rasa keimanan sehingga keimanan itu akan semakin bertambah dengan apa yang telah ia temukan. Wahyu menjadi petunjuk atas segala kebuntuan yang dialami para saintis agar mereka menemukan jawaban. Salam sejahtera hai sobat, terima kasih karena telah melihat video ini.